Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu izin menyampaikan materi tentang metode identifikasi interaksi desa kota secara spasial dengan tema sistem transportasi sebagai penghubung. Berikut merupakan anggota kelompok kami yang terdiri atas Mas Krasna, saya sendiri Afira Fauzia, dan juga Selsa Berliana. Kemudian berikut merupakan outline pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini. Materi yang pertama yaitu tentang teori interaksi desa kota, yaitu interaksi wilayah dapat diartikan sebagai suatu proses hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar dua wilayah atau lebih. Dan juga interaksi dapat dilihat sebagai suatu proses sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota terdapat tiga, yaitu yang pertama adanya wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary, yaitu terjadi karena adanya perbedaan wilayah dalam hal ketersediaan dan kemampuan sumber daya. Kemudian yang kedua adanya kesempatan saling intervensi atau intervening opportunity, yaitu kedua wilayah mempunyai kesempatan melakukan hubungan timbal balik dan tidak ada pihak ketiga yang membatasi kesempatan tersebut. Untuk poin yang ketiga yaitu adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang atau spatial transferability. Uh, Kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang, baik manusia, informasi, atau barang sangat tergantung pada jarak, biaya angkut, dan juga transportasi untuk kelancaran pemindahan. Lalu selanjutnya ada isu desa kota dalam perkembangan perencanaan spasial. Isu desa kota dalam perencanaan spasial meliputi beberapa hal, seperti permasalahan yang muncul akibat pertumbuhan penduduk kota yang pesat, karakteristik desa kota sebagai wilayah gabungan antara desa dan kota, serta pentingnya mempertimbangkan aspek fisik, spasial, dan sosial budaya dalam perencanaan kota dan wilayah. Selain itu, konsep hubungan desa kota juga menjadi isu penting dalam pembangunan kota dan daerah penyangganya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa desa kota memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kota, dan konsep pemisahan desa kota telah berubah menjadi keterkaitan kota-desa. Perencanaan kota dan wilayah harus mempertimbangkan aspek fisik, spasial, dan sosial budaya, serta memperhatikan hubungan antara desa dan kota dalam pengembangan wilayah. Next. Lalu selanjutnya, pengertian transportasi dan pengaruhnya dalam interaksi desa kota. Transportasi adalah perpindahan atau pergerakan orang, barang, dan informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam interaksi desa kota, transportasi memiliki pengaruh sebagai berikut. Pertama, dalam interaksi di desa kota, transportasi merupakan hal pergerak barang dari desa ke kota atau sebaliknya, pergerakan gagasan dan informasi, terutama dari kota ke desa, dan adanya komunikasi penduduk. Dua, interaksi antar desa dan kota juga mempengaruhi transportasi, terutama dalam hal transferabilitas, yakni kemudahan proses pemindahan barang, manusia, dan informasi dari satu wilayah pemasok ke wilayah yang lain membutuhkan. Ketiga, transportasi yang baik, aman, dan lancar selain mencerminkan keteraturan kota, juga memperlihatkan kelancaran kegiatan perekonomian kota. Keempat, transportasi juga sangat berkaitan dengan penggunaan lahan baik di desa maupun kota. Next. Berikutnya ada karakteristik transportasi. Karakteristik transportasi perkotaan. Yang pertama ada transportasi perkotaan cenderung padat dan sering mengalami kemacetan. Yang kedua, angkutan umum daerah perkotaan kurang bisa menjamin ketepatan waktu dan rasa keamanan. Yang ketiga, transportasi perkotaan memiliki aksesibilitas yang mudah. Sedangkan karakteristik transportasi perdesaan, yang pertama, transportasi perdesaan memiliki mobilitas yang rendah sehingga tidak mengalami kemacetan. Yang kedua, angkutan umum di perdesaan tidak rutin ada, sehingga sulit untuk berpergian keluar desa. Yang ketiga, transportasi di daerah perdesaan cenderung didominasi oleh kendaraan pengangkut barang. Next. Pola transportasi perkotaan. Yang pertama, aksesibilitas mudah. Yang kedua, jaringan jalan yang padat. Tiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah penting untuk mengatur transportasi umum. Yang keempat, angkutan massa yang mudah didapatkan. Yang kelima, moda transportasi menuju ke transportasi modern. Pola transportasi perdesaan.
Yang pertama, tidak terjadi kepadatan transportasi. Dua, angkutan umum sulit untuk didapati. Tiga, jaringan jalan yang sulit dilalui. Empat, didominasi oleh transportasi pengangkut barang. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dimatiin belum record? Jadi kelasnya buat